Wa fi sana ats-tsalisa minan nubuwah. Wa fi sana ats-tsalisa lan ing dalam tahun yang ketiga minan nubuwati sangking kenabian. Setelah beliau diangkat nabi pada tahun yang ketiga kana den temu opo idharud da'wati opo mertelaknu dakwah atau dakwah secara terang-terangan. Idharud da'wati opo mertelaknu dakwah atau dakwah secara terang-terangan, berarti selama 2 tahun Nabi dakwah secara sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena pada waktu itu umat muslim dalam kategori minoritas atau liqillatil muslimin. Paham ya? Jadi karena umat muslim pada waktu itu masih sangat sedikit, masih minoritas, sehingga Nabi dakwanya secara sembunyi-sembunyi. Jadi beliau menyampaikan secara sembunyi-sembunyi, sholat pun tidak secara terang-terangan. Paham ya? Sholat pun tidak secara terang-terangan. Kenapa? Karena kalau ada yang ketahuan langsung disiksa, dibunuh oleh kafir Quraisy pada waktu itu. Oleh karena itu seperti sholat berjamaah, dalam fikih bahasanya wasyuri'at bil Madinah. Sholat berjamaah itu disyariatkan di Madinah, bukan di Mekah. Kenapa? Karena di Mekah masih minoritas. Ketika hijrah ke Madinah, berarti baru jamaah itu disyariatkan. Dakwah ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala. Nabi menyampaikan dakwah secara terang-terangan itu bukan dari beliau pribadi, tapi melalui wahyu, yaitu linuzuli qaulihi subhanahu wa ta'ala, karena turunnya firman-Nya Allah Ta'ala yang berupa Bismillahirrahmanirrahim, fasda bima tu'maru a'rid anil musyrikin. Fasda, maka dakwalah secara terang-terangan kaum Muhammad bima kalawan perkara tu'maru kang den perintah sapa sira, wa a'rid, dan berpalinglah atau berpalinglah engkau Muhammad. Di sini waktu saya ngaji ojo bales, jangan sampai membalas. Wa'rid, berpalinglah atau ojo sampai membalas sapa sira Muhammad anil musyrikin, saking piro-piro orang musyrik. Jadi jangan sampai dilayani, karena memang waktu itu kan umat muslim belum begitu kuat. Jadi yang penting berpaling atau jangan sampai dilayani. Falamma nadan Nabi sallallahu alaihi wasallam, falamma nada mongko ing dalam nalaikani memanggil. Falamma nada mongko ing dalam nalaikani memanggil an-nabi sapa nabi qaumah ing kaum nabi bil Islam, kalawan masuk Islam. Ketika Nabi mengajak kaumnya untuk memeluk agama Islam, lam yab'ud, mongko tidak menjauh. Lam yab'ud, mongko tidak menjauh. Minhu, sangking Nabi. Qaumuhu, sapa kaum Nabi. Qaumuhu, sapa kaum Nabi, walam yaruddu, dan tidak menolak sapa kaum. Walam yaruddu, dan tidak menolak sapa kaum alaihi, atas Nabi. Hatta zakarah, sehingga menyebut sapa Nabi alihatahum ing pira-pira tuhannya kaum atau patung-patung mereka, wa abahum, wa abah lan
ngolok-ngolokno sapa nabi hum ing alihah. Apa itu menjelek-jelekannya. Wa haddaba alaihi Abu Thalib wa haddaba lan melindungi atau simpati alai atas Nabi Abu Thalib suatu Abu Thalib. Fa khaffafa mongko meringankan suatu Abu Thalib. Fa khaffafa mongko meringankan suatu Abu Thalib al-amra ing perkara. Wa tanabazal qaumu wa nada ba'duhum ba'da. Wa tanabaza lan pisu-pisuan al-qaumu sapa kaum. Saling mencaci maki. Wa nada lan manggil ba'duhum sapa sebagian kaum ba'dan ing sebagian yang lain. Diusahakan maknanya lengkap. Nggak bisa Arab ditulis Indo nggak apa-apa, tapi kalau bisa Arab ya jelek Ustaz nggak apa-apa, yang penting bermakna ya. Kalau kitabnya masih bersih, masih kosong, itu layak dijual lagi, atau layak disewakan, digadaikan. Masa ngaji sudah setengah tahun ya, baik yang ngaji pagi, ngaji sore, ngaji malam, kitabnya bersih umpamanya. Nah, itu masih layak untuk dijual lagi atau diwariskan lagi. Nah, jadi harus ada maknanya. Jelek Ustaz nggak apa-apa, nanti bertahap ya, bertahap tahun pertama. Semuanya sama, saya pun seperti itu dulu. Bahkan, sering saya cerita, kalau sekolah itu saya sering tidur. Sama ya. Kan sekolahnya pagi, Bil. Jadi sampai sekarang kalau buka kitab Alfiyah, terus Balaghah ya, dan yang lainnya itu mesti ada beberapa coret-coretan ya kan. Jadi bikin peta-peta ke Malaysia ya, ke Arab ya kan, coretnya. Karena mesti tidur ya kan. Karena memang padat, anggaplah bangun setengah tiga, bangun jam 3 tahajud umpamanya, terus sampai sholat qabliyah subuh, wiridan, setelah subuh ngaji ya, setelah ngaji duha, setelah itu baru ke dapur masak ya, gantian nanti. Anggaplah 4 orang, yang lain ke kamar mandi, satu masak. Setelah kamar mandi gantian makan itu banyak ya, kadang 4-6 orang ya kan. Nah, setelah itu ngantuk. Kenapa? Karena memang tidurnya itu malam, paling tidur jam 1:30, jam 2 umpamanya, bangun jam 3. Jadi sebelum tidur itu punya target hafal 10 nada umpamanya. Bangun tidur harus mengingat apa yang dihafalkan sebelum tidur. Itu biasanya cerdas. Jadi kalau punya program hafalan sebelum tidur, setelah tidur baru tinggal mengingatnya. Itu biasanya ini cekatan ya. Paham Nabil? Paham Putra? Nah, jadi sekarang ya, walaupun nggak bisa nulis atau bisa tapi jelek, yang penting bermakna. Sama semuanya, walaupun sekarang yang sudah jadi kiai ya, semuanya sama. Karena al-ilmu awwaluhu murrun mudaqatuhu. Ilmu itu pada awalnya pahit, harus riyadhah, harus belajar. Tapi wa akhiruhu ahla minal asal. Pada akhirnya lebih manis daripada madu. Itu namanya ilmu. Selanjutnya wa ta'ammar Quraisyun.